welcome to Ornamental Channel. Oke ya. Sekarang saya akan mereview tarantula. Nah, di video kali ini saya akan review tarantula. Nah, video kemarin itu saya unboxing tarantula Selenogeosmia javanensis ya. Nah, udah lama nih nggak bikin video review nih. Nah, waktu itu saya juga sempat review tarantula jenis Grammostola pulchrips dan orange babun tarantula ya. Nah, Grammostola pulchrips low venom, OBT atau Pteronocilus murinus high venom. Sekarang tarantula yang akan saya review adalah tarantula jenis Ceratogyrus darlingi. Ini udah di depan saya nih, 2 ekor. Nah, oke. Sekarang saya akan mereview tarantula ini dan memberikan tips-tips perawatan yang baik dan benar. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja. Oke, untuk yang pertama, yang pertama kita mengenal dulu ya. Mengenal tentang tarantula Ceratogyrus darlingi dulu. Nah, saya bacakan. Ceratogyrus darlingi. Common name atau nama umum rare horn babun tarantula atau African rare horn babun tarantula. Atau dalam bahasa Indonesia disebut juga tarantula bertanduk meledak. Apa itu maksudnya ya? Nggak tahu. Origins atau asal dari Afrika, dari pulau Afrika ya, dari Afrika, benua Afrika. Dari benua Afrika di Zimbabwe dan Mozambik. Penyebaran di daerah Zimbabwe dan Mozambik. Habitat desert atau gurun, savana dan daerah pegunungan dan perbukitan. Suhu dan kelembapan, suhu 28 derajat Celcius biasanya saya pelihara, sampai tertinggi 32 derajat Celcius. Itu termasuk ke dalam iklim tropis. Karena nggak beda jauh sama iklim-iklim di Indonesia. Nah, dan kelembapan biasanya nggak jauh beda dengan tarantula dari jenis Pteronocilus murinus atau OBT. Kelembapan sekitar 60 atau 65 derajat Celcius sampai 60 atau 65% sampai 70%. Tertinggi cuma 70% atau 80. Jadi nggak terlalu lembab gitu ya. Jadi nggak beda jauh sama OBT gitu. Nah, untuk setting kandang dan substratnya usahakan disetting burrower. Karena tarantula ini memiliki tipe burrower atau penggali tanah. Jadi dia itu di alamnya tipenya burrower atau membuat lubang atau mencari lubang untuk dihuni. Media atau substrat memakai ya seperti tarantula, semua tarantula lah. Kokopit. Kalau untuk seling ketebalan kokopitnya 3 sampai 4 cm. Ya wadahnya segede ini kalau seling menuju remaja. Kalau lebih kecil lagi ya lebih kecil lagi. Terus apa itu? Lubang ventilasinya juga lebih kecil kalau seling. Nah, untuk ketebalan kokopit untuk remaja atau juvenile ke adult atau remaja ke dewasa lah ya. Itu 6 sampai 8 cm. Jadi Kak butuh hiding cave nggak? Soalnya dia kan tipenya burrower biar dia bisa sembunyi masuk ke dalam lubang. Jadi ini lubang nanti dia masuk gitu. Nggak perlu, biarin dia membuat sarang sendiri. Biar nggak repot ngeluarin uang banyak gitu. Nah, dan tipe sesuai tadi yang saya bicarakan, terrestrial dan burrower. Dan juga heavy weber atau pembuat jaring yang pinter gitulah. Dia bikin jaring gitu. Kalau teman-teman punya Ceratogyrus darlingi di rumah, dia itu kan biasa buat jaring ya. Wah, ya biarin dia buat jaring. Kalau yang masih pemula, masih baru pelihara jenis ini, kalau tarantulanya membuat sarang, membuat lubang atau membuat jaring, itu jangan diganggu, biarin aja. Dia bikin sarang. Karena memang di habitatnya seperti itu. Growth rate atau pertumbuhan dari tarantula ini termasuk yang sangat cepat. Very fast. Very fast ya. Sangat cepat. Kalau OBT itu cuma cepat aja, nggak sampai cepet banget gitu. Kalau Ceratogyrus darlingi pertumbuhannya sangat cepat. Ya termasuk nggak beda jauh sama OBT. Kita punya sling masih kecil banget, itu dalam waktu 1 tahun bisa sampai 6 sampai 7 cm loh. Dipelihara 1 tahun, sling dipelihara
1 tahun aja itu sudah ukuran 6 sampai 7 cm. Udah bisa nyampe ukuran segitu loh. Kalau 2 tahun itu baru bisa super adult atau menjelang remaja, jelang dewasa maksudnya. Gila loh, cepet banget loh. Ya nggak beda jauh sama UBT gitu. Untuk yang male atau yang jantan biasanya mereka mature atau eh, kondisi siap kawin dalam 2 tahun ya, usianya sudah 2 tahun itu. Kalau yang female itu usia mature atau usia siap kawin itu 4 sampai 5 tahun. Kalau power fit ya 3 tahun. Nah, untuk pakan ya seperti tarantula pada umumnya, pakai ulet kandang untuk yang sling, ulet Hongkong untuk sling atau juvenile, terus jangkrik, kecoa dubia, turkis, Madagaskar, Halloween gitu. Durasi pemberian pakan seperti tarantula pada umumnya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Jadi 2 atau 3 hari dalam seminggu. Jadi 1 hari itu kasih satu, besoknya kasih satu lagi, besoknya lagi kasih satu. Itu dalam seminggu 3 hari gitu totalnya. Atau bisa disebut juga 2 atau 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk sifat dari tarantula ini nggak beda jauh sama UBT loh ini. Bener, ini sifatnya nggak bener-bener beda jauh sama UBT. Sama, masih termasuk sama. Sifatnya agresif, defensif, makannya rakus, makannya banyak, dan pelari cepat atau fast runner. Jadi kalau teman-teman mau handle, mau toel-toel dia itu lihat dulu. Ya. Jadi mending nggak usah di handle deh, nggak usah ditoel, nggak usah diganggu. Ntar dia kabur, nggak tahu kabur larinya kemana ya. Itu yang repot. Kita nyarinya juga susah. Soalnya sekali sentuh, sekali dia lari, set, udah hilang dia. Nggak tahu kemana. Soalnya saya pernah pengalaman nih, itu waktu itu dia kan lagi santai ya, tarantulanya itu lagi kayak apa ya, diam aja. Saya nggak tahu itu masih pemula, saya toel aja, terus langsung tiba-tiba dia lari, saya kaget, waduh hilang kemana ini. Untungnya ketemu ya, yang ini yang kabur. Oke, itu tadi pengenalan tentang tarantula. Sekarang kita lanjut ke yang bagian kedua, tentang perawatan tarantula. Ini bagian terakhir, perawatan. Oke, lanjut ke perawatan. Nah, untuk perawatan si Ceratogyrus darlingi termasuk yang mudah karena dia itu setting ya, termasuk yang mudah karena tarantula ini tinggal di iklim tropis sama seperti Indonesia. Indonesia juga tropis. Ya. Jadi nggak jauh beda gitu. Nah, dan yang pertama untuk perawatan pertama kalian harus persiapan. Nah, persiapannya adalah siapkan pinset, benda yang agak panjang seperti ini, dan catch atau alat untuk menangkap tarantulanya ketika nanti jaga-jaga kalau misal mau rehost, mau handle atau dia kabur gitulah. Nah, dan yang kedua, setting kandangnya seperti yang saya jelaskan tadi, setting kandang burrower atau ya biarin kasih kokopit. Kalau sling 3 sampai 4 cm ketebalannya. Kalau kandangnya luas, kalau kandangnya kecil ya kurang, nggak apa-apa kalau kurang gitu. Kalau kandangnya terbatas ukurannya. Dan kalau juvenile to adult itu 6 sampai 8 cm seperti saya bicarakan tadi ya. Settingannya burrower. Dan biarkan dia membuat sarangnya atau lubangnya. Dan yang ketiga adalah beri makan dia sesuai yang saya sebutkan. Beri makan dia untuk yang paling kecil atau sling, beri makan ulat kandang atau ulat Hongkong yang lebih kecil atau kaki jangkrik. Kalau yang juvenile to adult atau remaja ke dewasa bisa pakai jangkrik, ulat Hongkong sama kecoa dubia sama turkis ya. Kalau ukurannya udah gede banget bisa pakai Halloween ataupun Madagaskar ya. Nah, dan saya kurang satu lagi nih, ukuran maksimal dari tarantula ini mencapai ukuran maksimal atau ukuran paling besar dari tarantula ini adalah 12 hingga 14 cm. Jadi agak lebih kecil dari OBT ya. Gitu. OBT kan 12 sampai 15 cm. Ukuran paling besar 15 cm kalau OBT. Kalau ini cuma sampai 14 cm aja. Tapi ada yang pernah nemu kok sampai 15 cm. Orang sana yang nemu, orang Afrika sana. Nah, tarantula ini ciri fisiknya ya
saya lupa sebutkan ya, tarantula ini memiliki ciri fisik berupa tanduk di bagian kepalanya. Jadi untuk semua tarantula dari Genius Ceratogyrus itu punya tanduk di kepalanya, termasuk si Ceratogyrus darlingi. Jadi kalau Ceratogyrus darlingi tanduknya melengkung gitu ya, dan pernah dinobatkan menjadi tarantula dengan tanduk terpanjang loh. Tapi sekarang enggak, soalnya ada ditemukan tarantula dari Genius Ceratogyrus. Nggak tahu itu Ceratogyrus apaan, yang saya kurang tahu, lupa. Itu tanduknya itu sampai ke belakang loh guys, sampai panjang sampai ke belakang gitu. Panjang banget itu. Saya lihat tuh, wah berarti udah nggak dinobatkan. Enggak, jadi dinobatkan tanduk terpanjang kedua dari Genius Ceratogyrus. Nah, dan untuk yang tiga ya, perawatan yang kedua tadi sudah ya. Sudah. Yang ketiga juga sudah. Keempat, suhu dan kelembapan suhu 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, dan kelembapan 60 sampai 70%. Oke. Dan yang kelima, pengecekan karakter atau dicek karakternya. Nah, ini justru menurut saya bagian yang paling sulit. Kenapa saya ada kayak pengecekan karakter atau lihat-lihat tarantulanya, atau saya bakal beritahu tarantulanya. Ini saya terinspirasi dari apa ya? YouTuber Kiper Tarantula. Channelnya namanya Dam Channel. Dam Channel. Nah, itu saya suka ya. Jadi saya terinspirasi dari situ. Kenapa ada pengecekan karakter juga gitu. Oke, kita cek dulu karakternya. Oke, kita ambil yang ini, yang atas dulu. Kenapa ini nggak bakalan saya buka habis ini? Karena ini jaringnya sangat banyak. Ini nutupi sampai bikin wadahnya nggak bisa dibuka ini. Makanya saya nggak buka wadahnya. Oke. Ini dulu yang saya buka ya. Awas tumpah ntar. Nah, ini darlingi pertama saya. Mana tarantulanya? Ntar saya nyalain dulu lampunya. Nah itu dia. Kelihatan kakinya doang. Ntar saya pancing keluar dulu ya. Nah, ini teman-teman tarantulanya. Udah saya pancing keluar dari sarangnya. Segede ini loh. Masih kecil, masih segede ini. Segede jari saya ini ya. Masih segituan. Nah ini ciri fisiknya ini ada di kepalanya nih. Ada tanduknya ini. Nah, itu tanduknya. Yang mentol itu, yang apa itu, kayak yang apa itu? Ya itu yang mentol-mentol itu pokoknya. Itu tanduknya. Itu adalah tanduk dari si Ceratogyrus darlingi. Nah, ini menjelang remaja ini. Tarantula dari sling menjelang remaja ini usianya. Nah, oke, ini tadi pas saya keluarkan karakternya agak agak larinya kenceng. Dia tadi muter-muter tangan saya ya, kabur, lari melewati tangan saya. Dia sempat muter-muter tangan saya, terus dia loncat ke lantai. Tadi saya kejar-kejar, saya tangkap, ya udah saya masukin lagi. Ini. Dan saya nggak kegigit sih. Dia waktu saya toel-toel itu sempet apa ya, trade post atau pertahanan diri gitulah. Biar musuhnya itu takut gitu. Oke, kita tutup aja mending. Oke, untuk yang kedua ini maaf nggak saya cek, soalnya takut merusak jaring-jaring yang dia buat. Soalnya dia buat jaring susah payah itu. Ya, sampai full jaring tuh kandangnya itu. Oke, kita lanjut ke yang keenam. Yang keenam adalah pola makan dijaga. Pola makan tarantula ini dijaga, pemberian pakan durasinya dijaga, suhu kelembapan dijaga, dan jangan pernah diganggu ataupun dihandle ya. Sesekali dihandle atau diganggu sedikit, tapi jangan setiap hari gitu. Takutnya mengganggu dan membuat tarantulanya stres gitu. Soalnya pernah waktu itu saya beli Ceratogyrus darlingi. Ini saya masih pemula banget ini. Baru tarantula Grammostola purgips yang saya punya. Saya mau naik pangkat, sudah punya Selenochosmia javanensis soalnya. Tapi es javanya itu mati gitu ya. Ya udahlah, pengalaman yang kedua Ceratogyrus darlingi sebelum OBT itu. Nah, pas saya beli C darlingi itu kan saya ya ngerawatnya telaten aja gitu. Pas habis ganti kulit, saya itu handle kebanyakan handle gitu ya.
dia itu udah mau makan, udah ganti kulit, udah mau makan gitu. Tapi saya kebanyakan handle, kebanyakan pegang, jadi ya itu gak sengaja waktu itu kakinya putus gara-gara saya pegang, putus dua loh, gila. Itu nggak sengaja saya tahan waktu kakinya itu. Soalnya saya belum tahu apa-apa kalau tarantula jenis ini. Kakinya itu kalau ditarik itu, kalau ditahan itu agak rentan gitu loh, jadi cepet putus gitu loh ya. Akhirnya ya itu saya nggak sanggup lagi merawat C. darlingi dan mati. Tapi sekarang saya mencoba lagi jadi kiper tarantula. Itu waktu saya masih SD ya. SD jadi kiper tarantula. Ya iyalah, saya iseng-iseng aja mau coba gitu. Nah, yang keduanya ini saya usia SMP, saya coba lah. Masih pemula itu, saya masih Gramostola pulchrips itu yang punya. Nah, dan saya coba lagi es Java, berhasil, nggak mati. Dan naik pangkat lagi ke, ya banyak udah, termasuk C. darlingi ini. Sudah banyak kan video unboxing saya. Itu. Ya SD Gramostola pulchripsnya itu, yang pulchrips yang waktu SD itu Gramostola pulchrips yang udah mati ya, udah mati. Dan yang saya unboxing itu waktu udah lama banget itu, udah saya dulu itu, tapi itu masih masuk masa SMP, saya masih masa-masa SMP. Nah, itu waktu unboxing kan masih kecil. Sekarang Gramostola pulchripsnya udah ukuran 8 cm sekarang. Nah, dan oke, yang keenam ini tadi agak agak penting juga ya, nggak boleh diganggu, nggak boleh keseringan dihandle dan diganggu ataupun ditoel-toel, pegang-pegang. Biarkan dia hidup tenang dan damai. Kalau settingan sudah sesuai, setting kandang sesuai, suhu kelembapan sesuai, substrat sesuai, tidak pernah diganggu, tarantula akan tumbuh maksimal, bahkan mencapai ukuran maksimal yang saya sebutkan, 14 cm, 12 14. Wah, itu gede banget loh itu. 14 cm segini kalau nggak salah ya, tangan ini kalau salah. Tapi kalau menurut saya lebih gedean atau lebih besar UBT ya, ukurannya lebih besar orange babun tarantula atau UBT timbang darlingi. Nah, oke. Nah, oke teman-teman, videonya segitu dulu ya. Maaf kalau videonya terlalu singkat, videonya koreksinya masih agak jelek gitu ya. Videonya masih agak jelek menurut teman-teman, karena saya udah jarang nge-YouTube konten ini. Nah, oke, bagi yang suka sama video ini silakan like. Ayo perbanyak like dong. Jangan dislike-nya mulu yang banyak. Nah, perbanyak like, dan kalau suka video ini ya di like, kalau nggak suka dislike aja, nggak apa-apa deh. Nah, dan teman-teman yang ingin berlangganan di channel ini silakan subscribe ya. Itu di bawah tuh, kalau yang masih merah ketik dulu sampai jadi warna abu-abu tuh, subscribe. Dan kalau misal pengen request, pengen ada memberi saya saran-saran yang mendukung, dan ingin ngobrol-ngobrol tentang tarantula inilah, membicarakan tentang tarantula ini atau tarantula lain, bisa lewat kolom komentar di bawah ini. Oke, and see you next video. Bye.